Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Henry Jeremy Timothy Siombing dari kelas 2023 M dengan NIM 23040704626. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurisprudensi yang sudah saya buat di infografis. Yaitu pertama di sini ada pengertian. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Menurut definisi lain, jurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama. Lalu, sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis jurisprudensi. Di sini ada jurisprudensi tetap, yaitu suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Lalu yang kedua, ada jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Lalu yang ketiga, ada jurisprudensi semi yuridis. Jurisprudensi semi yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya penetapan status anak. Lalu yang terakhir ada jurisprudensi administratif, yaitu eh, surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Lalu next ada fungsi dan manfaat dari jurisprudensi, yaitu menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam atau perkara yang sama atau serupa, karena undang-undang tidak mengatur hal tersebut secara jelas. Lalu menciptakan kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama. Lalu menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat yang dapat diperkirakan pemecahan hukumnya. Lalu mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama. Apabila terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dan yang lain, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan disparitas, namun perbedaan sebagai variabel secara kasuistis. Lalu yang terakhir ada manifestasi dari penemuan hukum. Lalu di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh jurisprudensi. Muhammad Kamil Ardiansa dalam jurnal ilmiah Kebijakan Hukum menerangkan sejumlah contoh jurisprudensi dan kaidah hukumnya. Misalnya, pada putusan nomor 586 K PDT 2000 dengan kaidah hukum apabila terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam pasita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut ada daftar pustaka sebagai daftar referensi saya yang ada dari web, buku, dan jurnal. Mungkin sekian itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.